setiap manusia niki pasti tuah kelep. Dinarak dengan dewah kelep. Searan tersinggung nggih. Searan tiang bae sebenarnya girang masih kelep, girang tersinggung. Aran manusia biasa. Hanya Nabi Muhammad yang tidak punya celah searan hirup niki. Maka ini lawan setuju, ini lawan tersinggung, ini lawan ya sifat manusia marak niki. Maka melalui momen niki, apapun yang sudah terjadi, entah itu mungkin wah tersili, ampura mungkin wah terdendam, mungkin wah tidak setuju sampai itu bantengangan, maka momentum halal bihalal niki kemudian kita jadikan adensa sampunan samarak niki. Karena tidak ada denarak tahun solah dendam niki, den solah denarak ajaran dengan saya. Ia tersili niki, den solah denarak ajaran dengan saya jaga dengan ajaran. Sampai-sampai di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang tiang tahu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ketika beliau mengomentari orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi ini sungguh sangat tidak baik akibat yang akan diberikan oleh Allah. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pelunggum selami patut untuk diingat dan didengarkan dengan baik. Ma min dhanbin ahra an yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a an yu'ajjila an yuddakhara fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Nabi kena niki ma min dhanbin ahra yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata fid dunya. Dia nara sopo dosa kena. Niki kan sangat sederhana akan tetapi sangat penting untuk tiang napiaran bareng-bareng perhatian. Dia nara sopo dosa manusia ia tepat becat nanuan, tepat becat hukuman oleh dunia. Tepat becat hukuman oleh dunia bagi pelaku bergawe dosa sama niki kena. Ma'an yuddakhara fil akhirah. Kedua, setelah terpercepat dosa, terpercepat hukuman manusia ni ke dunia, tersiapan masih untuk akhirat lemak. Ndek nampak ketika untuk hukum di dunia, bu akhirat engkau untuk hukum. Elek dunia masih becat dia tu hukum, di akhirat masih terhukum. Saya saniki al-baghi wa qati'atir rahim. Pertama adalah dengan sak gawe dosa belik. Dengan sak gawe dosa belik lagu ndek bertobat. Ketika maaf berzina menikmati zina, okay? Ketika ia gawe dosa walaupun kecil lagu menikmatin dosa kecil niki. Dia tidak menganggap bahwa dosa kecil niki kecil mana. Dia tidak menganggap dosa belik niki kodek ataupun dosa kodek niki dia nanggap. Makanya Nabi Muhammad mengatakan Nabi la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Nabi bahasa Rasulullah dia nak tanggap bahwa dosa niki dosa kodek si Allah Subhanahu wa taala lamun terus-menerus tegawe. Berarti belik jari niki kena. Wala kabirata ma'al istighfar. Lagu dosa belik niki dia nak tanggap sebagai dosa belik si Allah Subhanahu wa taala lamun terikuti si istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. ثم الحمد لله العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tunas sekali sekali ketika tersebut aran Nabi Muhammad bareng-bareng mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ampura yang dewek tiang hormati dani Bapak Kepala Desa Labulia, Bapak Mahjad SPD. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada beliau untuk terus berkhidmah istiqamah menjadi pelayan masyarakat khususnya di Desa Pulunggum Sami niki. Yang tiang hormati Bapak Kepala BPD Desa Labulia beserta para anggotanya yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang tiang hormati Bapak Kepala adat Nabi adat baru niki. Saya sampun sebut Nabi? Lembaga adat. Ketua Lembaga Adat Desa Labulia beserta jajaran yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang tiang hormati Bapak Babin Desa Labulia, sekalian juga ucapan salam dari teman beliau dari Sekotong. Niki barusan WA. Yang tiang hormati pula Bapak Kepala Dusun se-Desa Labulia. Yang tiang hormati juga siapa lagi yang hadir niki? Ibu PKK, Ibu Kader, singkatnya Karang Taruna juga niki ampura. Singkatnya para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap apapun pertemuan, entah itu majlis ta'lim ataupun halal bihalal, sudah tidak asing lagi bagi Pulunggum Sami. Setiap penceramah, setiap tuan guru niki pasti mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena di antara salah satu syarat sasampun sebutan sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lamun demele majlis niki jadi barokah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ta'awali si kalimat alhamdulillah. Maka berkumpulnya tiang Pulunggum Sami niki dalam rangka acara halal bihalal yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Labulia, tentunya patut dan wajib untuk kita apresiasi sebagai salah satu napiaran budaya yang baik yang harus dipertahankan oleh pemerintah Desa Labulia khususnya, dan tentunya dengan dukungan Pulunggum Sami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, yang kedua sila kepada bareng-bareng berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apapun yang kita lakukan pada hari ini dirangkai dalam acara halal bihalal, silaturahmi, saling maaf memaafkan. Itu adalah salah satu cara atau bentuk tiang Pulunggum Sami untuk mengejawantahkan ajaran di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah mudah-mudahan langan sebab saling memaafkan niki, halal bihalal niki, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuktikan syafaatnya kepada tiang Pulunggum Sami kelak pada hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, dan daripada desa juga yang tiang hormati, dari tiang pribadi, yang pertama tentunya mungkin masih dalam suasana bulan Syawal, di mana dalam kebiasaan tiang Pulunggum Sami di Indonesia khususnya bahwa bulan Syawal niki identik dengan acara halal bihalal, saling waalaikumsalam, saling maaf memaafkan, yang tentunya sesungguhnya halal bihalal dan maaf memaafkan niki tentunya bukan hanya di bulan Syawal, okay? Bukan hanya di bulan Syawal. Maaf memaafkan niki setiap saat. Ketika kita punya salah, maaf memaafkan lebih cepat lebih baik. Akan tetapi bulan Syawal ini dijadikan simbol khususnya oleh Pulunggum Sami umat Islam di Indonesia sebagai bulan maaf memaafkan. Tentunya tiang pribadi, kemudian yang pertama kepada Pulunggum Sami tiang ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, acara halal bihalal yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Labulia niki
adalah salah satu bentuk atau ikhtiar pemerintah Desa Labulia untuk menyambung silaturahmi, untuk menyambung tali persaudaraan dan persatuan. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala kan tebing pikiran yang berbeda-beda, tebing cita-cita yang berbeda-beda, tebing watak yang berbeda-beda, tebing angan beda-beda, yang sangat memungkinkan sekali setiap watak, setiap kepala yang diberikan oleh Allah niki akan berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda urusan dan segala macam, berbeda kepentingan. Hal niki lumrah saja, lumrah yang namanya tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang sama. Di antara salah satu rahmat Allah kepada manusia, hambanya niki entah tiican si Allah Ta'ala dinarak tanpa dia, pikiran dinarak tanpa dia manusia, sampai-sampai penentang mat telinga pun, sampai ima pun dinarak dan tebing pada, hatta sampai pikiran pun dinarak kancan pada tebing si Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan pikiran yang berbeda-beda tiican si Allah Subhanahu wa taala niki tentunya bukan sebagai alat untuk saling tak bermusuhan, bukan sebagai alat untuk saling membenarkan pikiran tiang masing-masing pelunggu sami. Tentunya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda pikiran, berbeda pendapat, berbeda dan segala macam niki sebagai salah satu solusi untuk saling menyempurnakan, sebagai salah satu solusi untuk saling memperbaiki. Maka insya Allah ketika apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau dibawa kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang tentunya Allah Subhanahu wa taala reda, suka tiba pegawaian niki, maka apapun masalah niki selalu akan dipandang positif. Mungkin niki laun arak pendapat langan bapak kepala desa, kepala desa mana ni pendapat lagu dan pas bagi aku, bisa jadi seperti itu. Atau sebaliknya langan perangkat ada yang berpendapat pas menurut ia, langan kepala desa tertolak. Ya wajar-wajar saja sebagai bentuk demokrasi yang baik. Tapi apapun demokrasi yang baik itu harus dibentuk dengan sistem kekeluargaan, harus mengutamakan sistem persatuan, kekeluargaan dan persaudaraan. Maka setiap perbedaan niki insyaallah ikhtilafu ummati rahmah. Setiap perbedaan umat niki adalah rahmat. Maka melalui momentum halal bihalal niki kita mempererat persatuan, kita mempererat persaudaraan, kita mempererat tujuan yang sesungguhnya. Di antara salah satu tujuan pemerintah Desa Labulia tentunya dengan bantuan pelunggum sami adalah bagaimana semaksimal mungkin menjadikan masyarakat niki lebih sejahtera. Bagaimana menjadikan masyarakat Desa Labulia niki semakin sejahtera, semakin baik, semakin damai, semakin bersatu, semakin merasa bahwa persatuan itu adalah di atas segalanya. Tidak kemudian mementingkan ego dan diri sendiri, tapi bagaimanapun persatuan, persaudaraan, kedamaian itu di atas segalanya. Sampunan kemudian ada yang lebih atas daripada ini. Maka insya Allah ketika mendahulukan persatuan, perdamaian, persaudaraan niki, maka nikilah yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya untuk mempersatukan kabilah-kabilah yang berbeda-beda pada saat itu, untuk menjadikan saudara antara kaum Ansar dan Muhajirin, untuk memberikan kedamaian yang sebelumnya kacau balau masa jahiliyah niki. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, maka berubahlah yang dulunya Yatsrib niki menjadi Madinah, kota yang damai, kota persaudaraan, kota persatuan niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, setiap manusia niki pasti tuah kelep. Dinarak dengan dewah kelep. Searan tersinggung nggih. Searan tiang bae sebenarnya girang masih kelep, girang tersinggung. Aran manusia biasa. Hanya Nabi Muhammad yang tidak punya celah saran nirup niki. Maka ini laun setuju, ini laun tersinggung, ini laun ya sifat manusia marak niki.
Maka melalui momen niki, apapun yang sudah terjadi, entah itu mungkin wahda sili, ampura mungkin wahda dendam, mungkin wahda tidak setuju sampai itu banteng ngangen, maka momentum halal bihalal niki kemudian kita jadikan adensa sampunan samara niki. Karena tidak ada denara tahun solah dendam niki, densolah denara ajaran dengan saya. Ia tersili niki densolah denara ajaran dengan saya jaga dengan ajaran. Sampai-sampai di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang tiang tahu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika beliau mengomentari orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi ini sungguh sangat tidak baik akibat yang akan diberikan oleh Allah. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pelunggum Islami patut untuk diingat dan didengarkan dengan baik. Ma min dhanbin ahra an yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a an yu'ajjila an yuddakhara fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Nabi kena niki ma min dhanbin ahra yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata fid dunya. Dia nara sopo dosa kena. Niki kan sangat sederhana akan tetapi sangat penting untuk tiang napiaran bareng-bareng perhatian. Dia nara sopo dosa manusia ia tepa becat nanuan, tepa becat hukuman oleh dunia. Tepa becat hukuman oleh dunia bagi pelaku bergawe dosa sama niki kena. Ma'a an yuddakhara fil akhirah. Kedua, setelah terpercepat hukuman manusia ni ke dunia, tersiapan masih untuk akhirat lemak. Ndek nampak ketika untuk hukum di dunia bu akhirat engkah untuk hukum. Elek dunia masih becat dia tu hukum, di akhirat masih terhukum. Saya saniki al-baghi wa qati'atir rahim. Yang pertama adalah dengan sak gawe dosa belik. Dengan sak gawe dosa belik lagu ndek bertobat. Ketika maaf berzina menikmati zina, okay? Ketika ia gawe dosa walaupun kecil lagu menikmatin dosa kecil niki. Dia tidak menganggap bahwa dosa kecil niki kecil benar. Dia tidak menganggap dosa belik niki kodek ataupun dosa kodek niki dia nanggap. Makanya Nabi Muhammad mengatakan Nabi la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Nabi bahasa Rasulullah dia nak tanggap bahwa dosa niki dosa kodek si Allah Subhanahu wa taala lamun terus-menerus tegawe. Berarti belik jari niki kena. Wala kabirata ma'al istighfar. Lagu dosa belik niki dia nak tanggap sebagai dosa belik si Allah Subhanahu wa taala lamun terikuti si istighfar. Sak kedua Nabi niki hukuman sak dipercepat adalah qati'atir rahim. Dengan sak memutus tali silaturahmi. Wah, aku jak kadesnya sampai ke mati pokok di kamahapan. Ngonen kan? Wah, kades nunggu serang bila serang ke napiaran, serang ke ya kaken sakit tangan kene sampai kubur dibanding kayak maapan dia nih, nggih. Padahal dia ngepe kubur. Nggih, padahal dia ngepe kubur. Aku serang ke bila bantal nih sakit tangan nih dibanding ke maapan dia nih. Nah, padahal niki tidak punya ajaran. Sejelek-jeleknya searan napiaran, searan Firaun masih searan Nabi Musa niki berikan maaf. Selengi-lengin searan dengan mati pamannya Nabi Muhammad Arad Hamzah. Selengi-lengin sampai kaken ketika dia masuk Islam temaafan si Nabi Muhammad. Maka apalagi sabar model hanya kesalahan sosial yang sifatnya marak niki. Maka dua posisi niki kemudian mudah-mudahan bisa ditanya endah niki. Sebelum tiang akhiri nggih. Di antara ibadah yang paling belik. Di antara ibadah yang paling belik niki adalah ndek napa ibadah pacu tahajud. Ndek napa ibadah pacu puasa. Ndek napa ibadah pacu zikir niki walaupun niki salah satu tapi dia ibadah yang paling belik sak tersuruh si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki
Arak supaya ibadah yang sederhana. Sederhana niki lagu belik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dulu arak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermanik. Oh, si fulan niki adalah ahli surga. Si fulan niki adalah ahli, langsung mau jaminan dengan Nabi Muhammad bahwa si fulan niki mau surga. Kemudian Umar bin Al-Khattab cemburu, napiaran apa istilahnya, penasaran. Umar bin Al-Khattab penasaran. Napi pegawaian manusia niki bunte pinak bunte peng jaminan si Nabi Muhammad jadi ahli surga. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab ngindeng izin tiba Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya kendeng izin ya lalu made juk balin dengan anu. Ya lalu made juk balin dengan anu. Meden ketok beremberuan mau pegawaian manusianya pun sampai terjamin si pelungguh niki jadi ahli surga. Maka datanglah kemudian Umar bin Al-Khattab juk balin supaya sahabat niki lek malam pertama pada pegawaian mara itu. Ke malam dek sembahyang tahajud. Demen kejelo masih dek puasa. Biasa-biasa pegawaian. Bengak Umar bin Al-Khattab. Kok ini pegawaian biasa-biasa manusia ni kok ini jadi ahli surga? Oh, mungkin lemak bian jaga. Lemak malam kedua malik meno. Melengkengat. Demen malam kedua masih meno. Si pulan sahabat Nabi niki demen kahisa langsung tinduk. Tuis pas subuh. Sembayang tahajud ndek, sembayang sunnah ndek, demen kenjelo puasa masih ndek. Pada pegawaian, pada manusia, pada umumnya, kok kini masih terjamin dari ahli surga. Saat terakhir, demen malam ketelu masih meno pegawaian, dek narak tahun lebih. Maka demen kenjelo lemak-lemak, Umar bin Al-Khattab memberanikan diri untuk tanya sahabat niki, wahai sahabat, buk kedatang madik lek pelungguh niki telu jelu. Saya ingat wam tersebut taram si Nabi Muhammad si niki ahli surga. Ia bukan penasaran ya datang bertamu bermalam telu jelu oleh si denane. Lagu aku aneh lek pelungguh niki bahasa. Kini masa terjamin surga si Nabi Muhammad. Anu lagu pegawaian solah mesti narak mana kena. Ya biasa-biasa doang pegawaian ibadah mesti narak ruan tak nak lebih. Ya menjadi ahli tahajud, dia narak jadi ahli tahajud. Ya menjadi ahli puasa masih dia narak jadi ahli puasa. Ya zikir ya lu zikir ke malam masih dia nasa. Bu apa pegawai yang sama tepi nak jadi terjamin si Nabi Muhammad jadi ahli surga ni terkena. Nah, baru terkena nikilah pentingnya pegawaian hati. Niki adalah pegawaian hati. Mau sedekahkan pegawaian nyata. Ternyata ibadah hati pun masih tanggap belik si Allah Ta'ala. Nya kembali jok saniki bar. Bun buka si sahabat niki. Oh nggih. Alhamdulillah mungkin terjamin umur surga si Nabi Muhammad. Bu apa pegawai yang saya bilang jelo di narak ruang pegawai yang lebih. Maka terjawab si sahabat niki, aku setiap ketinduk sendik kemana ya mulai tinduk aku bertekad di dalam angan ni. Bertekad di dalam angan dalam hati niki. Ya Allah, ni. Mung kemaafan dengan sak zalimin aku. Dait mung kemaafan dengan saya zalimin aku. Enggak jadi ibadah. Sangat sederhana niki. Hadis niki masyhur hadis. Enggak ni ibadah kaku setiap kayak tinduk niki tentu ikhlas karena Allah Ta'ala mung kemaafan dengan sa berdua kesalahan li aku. Mung kemaafan dengan sa andai kaku yak terzalimin mung kemaafan wah. Sakin si napiaran insyirahus sudur. Sakin si bagus atin manusia niki. Maka pada posisi marak niki terkadang ibadah hati niki lebih belik hasil dibanding ibadah sak nyata zahir niki. Karena ibadah batin niki dek terbau yak pinak jadi sombong. Berembe amtang sombong li ibadah batin. Lamun ibadah zahir ini tu sombong. Itu sembayang ada sak tahu sembayang. Itu zikir keras-keras ada sak tahu itu ahli. Lagu lamun ibadah batin lek tekad niki
dek narak ya pina ite jauh dari sombong. Maka terkadang pada beberapa keadaan ibadah ati niki juga bisa menyelamatkan, lebih-lebih saniki pegawaian biasa hanya sedek tinduk niki enggak nunin bertekad aku maafan setiap dengan sawah gawe salah, aku maafan setiap dengan wah zalimin aku kanca dengan saya zalimin aku sampunan kemudian ya kebila bantal pokok ni dendam kini ada ikhlas kejauhan mati ni dendam kini pokok dek ini ya ikhlas ya maafan ni sampunah karena pulungguh mbek nampak pulungguh ngepek kubur niki nggih dia nampak pulungguh medah ngepek niki lemak searang azab alam barzakh niki. Maka insyaallah sila kepada barang-barang saling menasihati khususnya tiang pribadi, mudah-mudahan tiang pulungguh sami dengan ibadah yang sedikit tapi berkualitas itu lebih baik dibanding ibadah sakluwek lagu ndek berkualitas. Salah sekekna adalah sakniki kita berusaha maafan batur dalam keadaan apapun. Nggih hampura mudah-mudahan niki bisa memberikan manfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.